Buareng lata mbek Uzza ku dipisoi. Nak pangeranku jancuk, pangeran jancuk juga. Akhirnya pangeran terus wadah Muhammad. Mas kandhane sahabatem jo misoi pangeran ditiwang sing wah. Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji diterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Jelas ya. Jadi bersamaan terbiasa. Jadi kata siapa Quran tidak bahas peradaban dunia, dia bahkan zaman itu dunia saya iso dihindari, tetap ono konstelasi politik global. Wis kunan itu. Makanya sampai sekarang ya tapi ya dunia saiki wis gone istihad. Segelem ra gelem kula bejenengan istihad. Nah istihad mesti terus dadi tukaran. Nah sing ora ikhlas, nah sing ikhlas wis biasa. Saya punya teman dan saya ya baca beberapa jurnal. Yusuf Qaradawi itu kan kalian semua kenal kan ulama top di Mesir yang Arab Bibus. Kan banyak ulama Indonesia yang merujuk siapa? Yusuf Qaradawi. Dan beliau ya sudah nyuwun sewu kerso di UNICEF. Kerso jadi bagian dari PBB untuk kemanusiaan untuk apa? Singkat cerita, karena dia ulama internasional pernah datang ke Vatikan. Yusuf Qaradawi di Indonesia mungkin diwakili Pak Hasim dulu mungkin Bin Samsudin, banyak datang ke Vatikan. Singkat cerita karena di Vatikan itu kan terkenal country and country, negara dalam negara. Singkat cerita ekspatriat orang Islam yang di Vatikan itu banyak. Singkat cerita Yusuf Qaradawi itu usul karena di sini banyak ekspatriat Muslim, boyo Vatikan itu mengesahkan bikin masjid. Ya oleh ya Vatikan baik, ya gak apa-apa bikin masjid, gak apa dibikinkan masjid. Singkat cerita suatu saat karena Qatar itu negara minyak, ekspatriat non muslim banyak sebagai ahli nopo. Suwe-suwe pas dolan dijaluki nang ngono yo Qatar itu dono gereja. Ulama sing ngolehno duwe gereja. Ora ngolehno diutang jasa Vatikan nono. Lalu wong merasa kecangkeman, jadi ulama itu repot. PBNU ya pernah ngalami hal sama. PBNU pernah main ke Qom itu ibu kota apa? Iran. Itu di sana ternyata Qom itu banyak tempat ibadah non Muslim karena di sana juga ada Kristen apa orang. Yang nggak ada itu apa? Hanya masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena sana pusatnya apa? Syiah. Atas nama peradaban dunia sebetulnya PBNU minta mau dituruti nggak apa-apa. Kalau ada usul di sini ada masjid Ahli Sunnah nggak apa-apa. Karena di situ ada makamnya Imam Ghazali itu ya di Iran terus. Ya tapi terus dipikir-pikir. Engko nang njaluk masjid Syiah ning Jakarta. Jadi orang-orang yang bingung itu kayak ulama. Perkarane yo. Mesti mak. Di waktu nggale wong Jawa iku rapati wani kereng be non muslim ning Jawa. Watire wong Islam minoritas ning Papua dikuyo. Kuyo mergo galane ning Jawa minoritas dikuyo. Lah wong mikir kan mikir hukum timbal balik. Lah kecuali kowe ora mikir soal persoalan. Iki mau cerita orang risik biasa wae. Jadi ulama itu ngeri. Makanya ana ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa fayasubbuha aduwa min ghairi. Jadi sahabat itu nyara-nyarani dadi sahabat. Jancuk lata jancuk usia. Oleh muni yo jancuk terang misal muni jancuk. Kesunatane misal yo muni jancuk. Buareng lata mbek Uzza ku dipisoi. Nak pangeranku jancuk, pangeran jancuk juga. Akhirnya pangeran terus wadah Muhammad. Mas kandhane sahabatem jo misoi pangeran ditiwang sing wah. Ya itu disebut wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbuha aduwam bi ghairi ilm. Bejo geman misoi pangerane mereka. Kalau sing dipisoi kok. Ya karena ini dunia pasti ada hukum timbal. Dan itu juga yang dipikir ulama. Makanya kenapa kita diajarkan waqulu linnasi apa? Husna. Asal masih manusia, kamu harus muamalah secara baik. Karena kita butuh, coba misalnya, kamu di Jawa mayoritas, kamu di sini mayoritas. Tapi saudara kita yang kerja di Korea banyak. Saudara kita yang kerja di mayoritas kafir banyak. Jangan-jangan keangkuhan kita di sini menjadikan saudara kita yang minoritas di sana digoli.
Terus jangan-jangan tenggelam ning Jawa mergo balane akeh. Nyatanya kamu yang sama tak ada kok Papua menara kendel, mana sopan santun. Mergo kalah nopo? Kalah nopo? Nah ngono tenggelam mergo kendel tenan apa ora perhitungan. Nah ini masalah-masalah sing zaman Quran wis dibahas. Sehingga zaman itu geopolitik Nabi luwih milih nak sing kuwasa napa? Tapi orang membenarkan loh, ini kan cerita siasa, cerita politik untuk menyikapi dunia. Jadi ini bukan urusan membenarkan dan menyalahkan. Paham ya? Kalau menyalahkan dan membenarkan tentu tetap inna dina inda wahil. Tapi ini masalah geopolitik. Secara geopolitik Nabi itu lebih nyaman kalau yang kuasa itu orang Nasrani. Itu yang disebut di surat Rum, khulifatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayahulifun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Jadi di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau ahli kitab menguasai lagi mengalahkan ateisme apa? Nggih ateisme yafrahul mu'min. Wong mukmin melok senang. Mergo kemenangan Semitik ngalah non Semitik. Meskipun Semitik yang menang itu bukan Semitik Islam kan? Tapi ono lumayan, ono apa? Ono. Ya, tapi ya orang terima ngaji ngono cara wong ra seneng mikir ora seneng. Pokoke senenge teko ngaji swarga, sedusane akeh lah kan 10. Delok kiai ra sinau lah ibadah, kok ora modal-modal iso menang. Aku wis ora kelakuan iku wis. Wiridan eling pangeran tak ditompo. Ngantuk lah ditompo. Pokoke ana sing ora ngantuk kesan. Nah kula niku eman ya, kita mau tidak mau itu pasti bersinggungan dengan komunitas non muslim. Kamu di mana saja pasti bersinggungan komunitas. Coba misalnya kasus Rohingya. Andai kan yang teriak Rohingya hanya Indonesia saja, pasti gak didengar dunia. Tapi karena yang teriak semua ASEAN, semua Asia, maka yang terkucilkan. Palestina juga gitu. Andai kan yang bela Palestina hanya Arab itu ya menang total Israel, tapi yang teriak bela Yerusalem itu Eropa. Sehingga ya mikir karena kekuatannya besar Eropa. Meskipun ya tetap dipakai mainan pun, tapi ya lumayan. Coba kalau yang bela Palestina hanya orang apa? Islam. Karena Eropa juga nggak ingin kalau Bethlehem dikuasai Israel, karena bagi mereka Bethlehem itu kota apa? Jadi Allah sudah begitu bikin dunia, walau la taqwa inna tafa'dhum bibadil lafazadatil ardu. Andai kan manusia ada saling gontok-gontokan malah dunia rusak. Ya mergo terus rukunan bareng, rukunane manusia mesti bela barang sing batil jenenge manusia. Mesti milih sing enak. Misalnya rukunan semoga ora usah Mekah, ora usah Madinah, ora usah kota suci, wis pokoke urip iku ngene wae. Ya cocok. Wah itu utuh agama matur. Sangono ngene wae, ben damai Yerusalem ora usah Masjid Aqsa, ya ora usah tembok ratapan, ya ora usah Bethlehem, ora usah Bethesda, pokoke ora usah agama. Ya ngono wae ora usah ngono-ngono. Yo bar donya apa? Bar mlane gontok-gontokane manusia itu banyak mengandung hikmah. Mergo nanti orang akan mencari Tuhannya. Tanpa itu tidak bisa. Mesti kok kesepakatannya kok alal batin. Itu disebut walawita bal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu napa waman. Kalau kebenaran itu anut hawa nafsu itu dunia itu rusak. Makanya terus Allah gawe dunia ya wis ngene iki, ada geopolitik, ada gesekan-gesekan antarane kekuatan apa? Dunia. Iku mesti. Mun kula terus niki pun mengke disinoni nyambak-nyambak teng surat Rum masalah apa? Huli badir Rum di adnal ardi wa hum min ba'di waladihim saya fi fitin apa sini billahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul. Itu cara ulama. Tapi nanti misalnya ada istilah baru yang geopolitik itu rubah, tetap ulama madzhabnya gak rubah. Kalau sama-sama tidak punya pilihan, lebih baik kancanan wong sing ijek semisik timbang bomo. Itu mesti tak jamin fatwa itu tidak rubah ila yaumil kiamat. Sebab itu dulu ketika bikin Pancasila,
partai-partai Islam termasuk Masyumi, ada Pak Nasir, ada Kiai Alim itu masih bisa menerima Parkindo, tapi nggak menerima komunis. Karena komunis itu lebih ngeri dalam tatanan peradaban dunia. Saya kisah tahu, kamu pernah dengar nggak kondom diber masih dibikin aksesoris perempuan? Kalau di Cina, emang terus kondom muaknya tertekan. Mungkin kondom kurang halal orang. Saya punya teman pernah penelitian di Cina itu, dia itu kan orang Jawa, jadi kalau tanya di sini ada daging babi, supaya dijawab nggak ada atau ada, ternyata nggak. Oh kebetulan sedang habis, adanya anjing. Waduh. Sehingga dia pas sekolah di Cina gondok ke Indonesia, godok-godok di kok boleh makanan halal itu susah. Maksudnya di sana ya ada Muslim, tapi tidak imbang dengan sejarahnya. Wong zaman sahabat kok perkembangannya hanya gitu-gitu. Nah, Islam Indonesia penanggalan yang gampang, zaman Wali Songo. Saiki wis mayori. Saiki misalnya Wali Songo mbok gawe abad 15, enggak lagi biru. 500 tahun. Pinten? Wali Songo itu abad 15, berarti lagi ini 400 tahun, 500 tahun. Nak mbok gawe cerita Neng Aceh dari ono Sayyid Yusuf Baros muridnya Sayyidina Ali, berarti 1400 tahun ya serapok tetap nyatanya jadi mayoritas. Cina ya zaman sahabat orang kan jadi mayor. India masih seneng nyanyi tarian terus orang Islam ya mayoritas. Sampai ke negara Islam jadi Pakistan jadi bang. Ada sampai sekarang Kashmir yang minta pisah dari India. Cina zaman sahabat nganti saya kira itu mayoritas. Mergo Allah ya asing, Musa ya asing, Isa ya asing, swarga ya asing, neraka ya. Tapi nak kowe jaman ning Italia, kowe nak iman kudu Firdaus, paradiso. Yo paradisomu, paradisiku kan. Firdaus, paradisa. Terus wong Islam darani yo Firdaus, paradis, wong kono darani. Napa? Ya paham Firdaus, paradiso iki maknane swarga napa? Jadi cari kemiripan itu saja. Sama delok tengene mujid itu sing aran orang Islam. Isa itu dilebokno bab ya. Mergo cara dene Isa mlebu bab Yesus. Wong Islam boleh Isa ning bapake. Nek mujid yo fair. Isa nabiyun indal muslimin. Barang bab Yesus ilahun indal. Mana nopo. Nek bapake ya ora Isa tapi disebut nabiyun indal Islam. Nek bab ya ana Yesus. Padahal Isa be Yesus wonge padha tali. Jadi mujid itu sing aran ora pati Islam, jadi luwes maklum ora pati. Tapi kiai-kiai itu nganggo mujid, berbeda dengan fair. Misalnya Muhammad, dua nabiyun indal muslimin. Terus akhirnya Mekah, ya fair. Misalnya Musa itu terang nabiyul Yahudi. Nah tapi misalnya komunis, Isa man dua, Isa itu sopo, Musa itu. Lu itu ora penting kabeh, pangeran ora penting, mulai tokoh tambah ora penting. Terus kowe dakwah ning komunis terus piye ngamitine ku piye? Susah kan? Susah sekali. Nah, itu sing dadekno dari kitab Fathul Bari. Kenapa Quran tidak pernah kritik ateisme sama napa nihilisme? Bahasa Arab itu al-mu'attilah, ini napa? Al-mu'attilah. Karena wis gak dianggap manusia. Maksudnya pendapat itu saja ke pendapat itu. Wong kok ngono. Jadi, ya pokoknya ngono, sekarang kan diterangno. Nah, itu sehingga polemik Quran mau kalian Yahudi, kalian apa? Nasrani. Piye ana imbang, Pun kula terusno. Wa huwa khairur raziqin. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wa Qur'an ini ngasira Muhammad yauma nahsyuruhum. Ing dalam dinane ngiring ingsun gum ing aladina kafaru jami'an haris kabehane ayil musyrikina tegese wong-wong musyrik. Semana kulo mengkono limatur ingsun lil malaikat marang malaikat. Aha ulai ana to mereka semua iyakum ing sira kabeh kita dikilan jatan lan lan jalur iya aha ulai iyakum. Wa idalilan jadi sing pertama ini ayat iyakum wa isqal jalan gugur rahim jaula. Kanu ana sapa ngake ya budune nyembah sapa ngake. Kalau padha ngucap sapa alladzina kafaru. Kalau padha ngucap sapa malaikat. Kalau padha matur sapa para malaikat.
Subhanaka kalan mau suci panjenengan tanjian kelan bersinola kamaring panjenengan anis syariki sangi mitraan. Antau te panjenengan waliuna itu kekasih kita min dunihim tanpa mereka sing kafir. Elamu ala tatek serana hubungan kekasih wujud benana antarane kita wa benahum lan antarane tiang-tiang kafir min jihatina saking sisi kita. Balkanu balik ana sapa ngake lil inti kalu ya budune nyembah sapa ngake aljinna ing jin. Aisyadina tekse nyembah ing pira-pira setan. Jadi maknane jin itu kadang napa? Setan. Nyata kalau terang jin ini. Ini kalau tak cerita ilmu lugat. Quran atau bahasa Arab semua itu mesti kalau ada nama itu merujuk makna atau sudah menjadi nama. Tapi kalaupun sudah menjadi nama itu tetap asal usulnya merujuk makna. Eleng-eleng. Misalnya Islam itu maknanya dari kata salam. Salam itu artinya apa? Damai. Jika tetap kecenderungannya Islam itu ngajak damai. Misalnya jin. Jin itu sesuatu yang nggak bisa dilihat. Malam hari itu istilahnya Quran ya falamma janna alaihil lail. Ketika malam sudah gelap. Jadi kosakata jin itu ya jim non. Tasbih itu jim non. Orang yang akalnya enggak normal, jadi majnun. Mereka akalnya ketutupan. Bayi yang mati di kandungan namanya janin karena ada kelihatan. Nah, setan itu karena tidak kita lihat oleh Allah disebut jin. Maknanya makhluk yang tidak kelihatan. Jadi setan itu kadang jin itu maknanya apa? Setan. Kadang jin maknanya kelompok selain manusia tinggi iman. Itu jenis cara bahasa Arab. Ya sudah manusia bahasa apa? Insun apa? Insun dari kata nisyan karena mudah lupa. Hati manusia bahasa Arabnya apa? Qalbun. Mana ada qalbun mola? Malik. Kadang senang buju, kadang mandor, kadang setengah-setengah. Semoga mola. Kadang benwaya, kadang negeri. Jadi mola. Kadang kepengen ambisius. Orang ambisius keselen. Semangat saat piring tarik wangi ini. Rasa itu ambisi. Itu jenis manusia. Qalbun, apa? Lah itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ngambil satu lafaz yang masih mengikat asal usul makna. Berhubung hati molak malik bahasa Arab itu. Ya begitu seterusnya. Misalnya langit bahasa Arabnya apa? Coba sama nanti. Sama itu arti maknanya orang langit. Sama itu sesuatu yang atas. Makanya Allahu ala wa sama. Allah itu zat sing sama. Maknanya yang maha apa? Ya sesuatu yang di atas namanya sama. Makanya kayak orang Jawa bilang ini langit-langitan omah. Ya bilang ini ya langit-langitan omah. Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh protes. Ini Quran jin kok tafsirnya apa? Setan. Karena setan dari segi tidak bisa dilihat itu bisa dikatakan jin maksudnya. Paham ya jelas ya. Aisyah tinati bangunnya karena nerang karena rumah jelas. Wanggone karek napa mateng kok napa? Enggak jelas. Aisayatina tegese pira-pira napa? Setan ayutiuna tegese taat sapa para wong kafir rum ing sayatin fi ibadati ing dalam ibadah ya wong kafir iya ana ingsun. Ingsun para setan maksudnya mereka itu menyembah setan atau itu ya karena taat ning setan maksudnya dialihkan sangka barang hak niku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aksarum te ake para wong kafir bim kan para saat ini mukminuna percaya kafir musadiku nanti bener kafir lima ing dalam perkara ya kuluna kang ngucap sapa kufar lagu ya kuluna kang ngucap sapa para sayaten lagu mari kufar. Kala dawuh sapa wa taala fal yauma ing dalam dina iki layam dikora miliki sobat dikum sebagian sira kabeh libatin. Maring sebagian sing liya ai ba'dil ma'budin. Tegese sebagian wong sing disembah libadil abidin maring sebagian sing nyembah. Orang miliki naf'an yang kemanfaatan syafaatan tegese ing syafaat wala dararan ora ing bahaya nanti kan tegese ing kesiksaan. Wa naqulu lan ucap ingsun ladina maring wong akeh dolam kang dolim sapa ladina eka faru tegese kafir sapa ladina. Zuku ngicipono sira kabeh ada kanare ing siksane neraka alatikang. Untung kang ana sira kabeh dia kan lati kudu kadibuna iku ngorono sira kabeh. Wa idza tutlalan alikane den wacana alaihi ing atase kufar apa ayatuna pro ayat ingsun ayat Qur'an tegese Qur'an. Sifatnya ayatuna bayinatin khalif banget jelas wadikatin diksi banget jelas. Ayat-ayat ingsun diwacana bilisani nabi nah kelan lisane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau pada komentar sapa wong kafir mahal ora ana ta iki kula rajulun kecuali wong lanang. Yuri itu kang ngarepno sapa rajul ayya sudah ento ngalang-alangi sapa rajul kum ing sira kabeh. Ama sang perkara kana kang ana apa ma iku ya kudu nyembah sapa agam bapak-bapak sira kabeh menal asnami sang pira-pira berhala. Wa qalu lan padha komentar sapa wong kafir mahal ora ana te Qur'an iku ila ikun kecuali kedustaan kitun tegese kedustaan. Muhtaron lan digawe-gawe ala wa ing atase Allah. Jadi yang kafir nak komentari kanjeng Nabi, wah iki wong aneh-aneh. Jadi ya karena tadi mereka itu ora iso mikir. Itu nak wong Nasrani. Raja Habasah itu Nasrani pertama orang Nabi langsung pikirannya ini orang yang disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil karena punya referensi. Punya apa? Referensi. Ono lumayan. Semulane kabeh tarikh sepakat. Pertama Nabi cilik, sing roh pertama nak iku calon Nabi sinten? Rohibu napa? Ruhairah. Niku pendeta. Ya mergo ono referensi, ono napa? Referensi ada bacaan. Meskipun nanti ya terjadi kitab sing muharraf sing apa di napa? Muharraf kok ora ora basa napa? Sing berubah kayak Matias, Lukas dan sebagainya. Tapi tetap secara umum penetapan surga sama, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada Tuhan, ada pahala, ada siksa. Tetap ono lumayan. Tentu bandingan komunis loh. Nah dibanding Islam tentu selalu inna dina inda wahil Islam.